Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu saya pernah membaca satu informasi bahwa negara Israel itu usianya sekitar 70-an tahun dan Republik Indonesia juga usianya sekitar 70-an tahun. Saya baru paham informasi ini karena dua negara ini kurang lebihnya sama. Republik Israel itu bentukan negara-negara sekutu yang menang Perang Dunia Kedua, dan Republik Indonesia ini sebetulnya bentukan negara Jepang sebelum dia kalah Perang Dunia Kedua. Jadi dua negara ini adalah produk dari Perang Dunia Kedua. Yang satu bentukan sekutu untuk menguasai Timur Tengah, yang satu bentukan Jepang sebelum dia kalah perang. Dan hari ini ya Republik Indonesia ini memang didominasi oleh mobil Jepang ceritanya gitu. Dan negara kita ini bersatu ya atas bimbingan Jepang selama dia 3,5 tahun mau ngambil alih kekuasaan kolonialisasi kerajaan Belanda dengan kenilnya tentara Hindia Belanda, Republik Hindia Belanda ini. Kerajaan di bawah kerajaan Belanda. Nah, dalam Perang Dunia Kedua Belanda kalah. Kenil ini lepas dari Indonesia, masuklah tentara Jepang membentuk peta. Peta ini tentara didikan Jepang. Nah, karena Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh sekutu termasuk Belanda, maka tentara Kenil kembali ke Indonesia. Nah, itulah tentara-tentara bekas Kenil itu berkuasa di Indonesia. Ini rombongan Jenderal Ahmad Yani yang membantai keluarga raja-raja di Sumatera itu, termasuk peristiwa pembunuhan massal di Bukit Tinggi. Jadi peristiwa G30 SPKI itu sebetulnya punya sejarah panjang, nggak mendadak terjadi. Masyarakat sudah lama tertindas oleh tentara Indonesia yang bekas Kenil. Lalu muncullah Presiden Soeharto dengan rombongan tentara bekas peta, bekas Jepang. Nah, ini berkuasa 32 tahun. Nah, lalu periode reformasi, bangkitnya orang-orang Orde Lama dan berkuasanya keturunan dari Partai Komunis. Ya, termasuk Presiden Jokowi dan lain-lain. Lalu masuk Presiden Prabowo. Nah, Prabowo ini adalah tentara yang dilahirkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun tentara kita itu nggak lepas dari misalnya Kopassus ini didikan bekas tentara Kenil ini. Makanya di situ ada kekuatan tersembunyi dari bekas orang Kenil seperti Luhut Panjaitan, Sintong. Jadi ada semacam dua warna di Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Bersenjata Indonesia. Nah, lalu di era Megawati terpisahlah, ada kekuatan polisi yang juga menyerupai kekuatan Belanda, membacking kekuasaan penguasa, bukan untuk membacking negara yang adil di mana rakyat punya kemerdekaan, bukan, tapi membacking kekuasaan. Nah, setelah 80 tahun merdeka, kita tahu Indonesia ini hampir total penuh dengan para pengkhianat yang berkuasa. Itulah ada demonstrasi Indonesia Gelap. Kenapa ini terjadi? Penguasa-penguasa jolim ya karena rakyat yang mayoritas muslim ini justru nggak tahu dengan kitab
petunjuk manusia yang dia imani. Mereka nggak pernah baca kitab itu dengan artinya. Mereka juga asik dengan ya ritualnya saja tanpa pemahaman. Jadi nggak ada kekuatannya. Ini adalah Islam versi Romawi, yaitu dengan 4 mazhab itu yang 8 abad menguasai Eropa, sehingga terjadi akulturasi dengan agama-agama Eropa. Nah, berbeda dengan Islam di Iran yang ke arah timur, mereka tidak melakukan perubahan budaya. Kalau di Romawi itu orang-orang Mekah, Islam Mekah yang dulu menolak ayat-ayat yang dibawa Nabi, yang mengusir Nabi Muhammad. Ketika mereka Islam, mereka terus menguasai Eropa, sehingga mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Disitulah terkenal Islam disebarkan dengan darah. Ya, Romawi di Afrika Utara itu semua jadi Arab itu, karena nggak ikut kebunuh. Ke timur tidak, Persia tidak berubah, India termasuk Indonesia tidak berubah menjadi Arab, walaupun ada bahasa-bahasa seolah-olah kita juga mengalami. Tidak, kita beruntung bahwa kita masih punya kitabnya. Cuman kita karena lama dijajah, ulama-ulama palsu Senokorgronya itu banyak yang menyesatkan dengan versi Islam Eropa, sehingga kita pun menjadi Islam dengan mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, lalu kita mulai anti dengan Islam Timur, Iran dan lain-lain. Nah, yang Islam yang benar adalah yang diterima Nabi di Gua Hira. Itu kita dekat dengan pencipta, kita belajar dengan tulisan, yaitu kitab, kita baca dengan artinya agar kita bisa belajar kepada pencipta kita dengan pikiran seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yatafakkarun. Ya, mudah-mudahan kalau masyarakat Indonesia ini yang mayoritas beriman pada kitab ini mulai membaca kitab dengan artinya dari pangkal sampai akhir, mudah-mudahan kita diberi penguasa jujur. 2029 kita punya presiden jujur, sehingga kita melakukan revolusi jujur. Nah, hari ini orang-orang yang berjuang untuk kejujuran langka. Ya, kita beruntung ada Dr. Tifa yang masih berusaha menegakkan kejujuran melawan kebohongan geng Solo gitu. Termasuk juga ada Rafli Harun. Ya, mudah-mudahan kita makin banyak orang yang mengerti isi kitab Iqra, sehingga kita mendapat kekuatan menolong untuk mempunyai presiden yang jujur, yang tidak zalim di 2029. Salam dari Bang Haji Handra di Menara Langit. Rabbi adilni murkala sidiki warini muraja sidiki wajalim ladun kasultanan nasira. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun qalam rabbil rahim. Terima kasih sudah menonton.